Halo gengs, masih di Bergunjing bersenda gurau bersama Jaing. Nah, masih di bagus ya. Nah, akhirnya setelah dari kemarin kita mengkulibek di Tangkal Pinus ya, kita ketemu juga sama empuknya. Nah, Ditunggu-tunggu dari semalam ya. Kemarin tuh hujan kan motoran biasa. Hujan. asik, anak-anak rotom banget ya. Nah, ini Kak Imam, mari kita perkenalkan. Nah gini, mungkin kita perkenalan dulu kali ya. Iya tuh, Biar tak pada kenal tahu maka ya. tak transfer. Ini ngomong-ngomong mic-nya cuma 2 jadi gantian we nya Kang ya. Aman. Sok kenalin diri Kang. Halo, assalamualaikum. Saya Wemby. Jadi saya di sini teh sebenarnya co-founder. Foundernya teh ada Astrid sama Ricky. Terus kalau secara struktur organisasi mas, saya teh di sini sebagai direktur keuangan dan ex officio-nya direktur marketing, Kang. Kurang lebih kayak gitu. Oh, bagian keuangan ya, Mas. Ada Seger. apa ya? Itu. Oke. Cukup. Cukup. Nggak suka teh. Asal sekolah. Nah, cerdas cermat. ngelihat tempat kayak gini tuh ya saya penasaran dulu idenya seperti apa sih Kang Wemby? Ini teh menarik untuk diobrolin, Kang, yang gini teh. Anjir. Sorry Kira-kira boleh ngomong anjir. Tenang, kita mah bebas. Menang udut. Bebas, menang udut. Udut lah. Tangkal Pinus teh sebenarnya kita bikin buat jadi rumah, Kang. Karena si para founder termasuk co-foundernya teh senang pisan berkegiatan di alam terbuka yang pertama. Jadi kita teh butuh rumah kedua nih. Udah bosan sama hiruk pikuk kota. Kayak kita harus bikin tempat yang bikin kita nyaman sebenarnya itu yang bikin kita nyaman. Dan untungnya kitanya teh orang-orang yang sangat rewel. Jadi Dalam arti kata apa? dalam arti kata semuanya teh harus sempurna gitu. Ketika kita mau camping, kita teh bukan penggiat alam yang benar-benar ya kan Iya. ya. Jadi harus yang campingnya teh kumaha sih carana camping teh nyaman gitu. Iya benar. Pengen tidurnya masih tetap empuk, mandi pengen tetap pakai air hangat, yang gitu-gitulah kan lah yang manja. Jadi sampai akhirnya kita brainstorming sampai akhirnya jadilah tempat ini. Tujuannya tadi buat jadi rumah. Yang pertama rumahnya kita. Yang kedua kita teh selalu sadar bahwa Bandung atau Jawa Barat mungkin ya skop luasnya mah sebagai kota kreatif teh tanggung jawab bersama, Kang. Semuanya teh harus ikut andil dalam itu. Mungkin Akang berdua nih kreatif dalam artian kepikiran untuk bikin sekolah mendidik jaing, ya kan? Itu teh nggak banyak orang yang mikir itu. Artinya itu teh Bakat itu mah dah, bakatku butuh. tapi artinya itu teh melahirkan produk yang kreatif. Di luar itu ada teman-teman yang memang mereka teh ngeluarin karya kreatifnya dengan bermusik misalkan, seni gerak, terus ada yang produk. Di mana produk Bandung teh terkenal dengan kalau fashion dari dulu juga kiblatnya harus ke Bandung. Iya. Tapi kita teman-teman semua teh udah berkontribusi dalam membuat image Bandung tetap kreatif atau image Jawa Barat tetap kreatif. Apa nih yang si para founder mau ikutan andil? Akhirnya kita bikin satu tempat yang tempat ini teh jadi rumah buat teman-teman yang teman-teman komunitas, teman-teman para pelaku kreatif dan lain-lain. Makanya Tangkal Pinus mah selalu terbuka kalau misalkan ada brand nih Kang mau bikin sesuatu di sini aktivasi atau apapun, karena komitmen kita jadikan Tangkal Pinus sebagai rumah buat teman-teman yang kreatif. Kita teh nggak pernah nolak yang kayak gitu Kang. Termasuk komunitas kan sekarang kreatif dalam arti luas teh salah satunya menjadi bikin satu movement mungkin atau terbentuk dalam satu komunitas. Kalau Akang mah kan senior di motor ya, motor custom, main custom teh. Customan teh kadang pengen main ke yang nggak main di kota gitu. Iya, Kadang pengen camping. Hayo kemari. Iya. Masalah mungkin orang kumaha aja. Itu mah bisa dibicarakan gampang karena ya itu kita bagi-bagi tanggung jawab akan keluarkan kreativitasnya di motor, saya sediakan tempatnya gitu. Kurang lebih Tangkal Pinus idenya seperti itu, Kang. Makanya sampai dalam perjalanannya sampai sekarang kita teh gimana caranya bikin tempat ini teh harus paling nyaman. Dan ini teh harus jadi rumah buat teman-teman semua gitu, Kang. Dan itu yang kita rasain. Di luar segi bisnis ya, Kang. Iya, serius. Itu yang kita rasain gini. Ini kan saya juga cerita kemarin ke Kang Roy, ke anak-anak sendiri saya cerita. Saya tuh udah pernah main ke sini gitu, cuman belum sempat coba nginep gitu. Nah, pas nginep ya itu beneran feels like home gitu. Jadi sampai berikrar lah
saya berjanji gitu. Tapi Tahu sih pengangkatan anggota dewan. jadi yang baru nggak sih ya base camp lah gitu maksudnya karena Pro-Trend sendiri dan kita punya Dokpark sama Dokcafe ya konsepnya tuh semi outdoor gitu kita pengen dan bukan kita pengen saya sendiri paling seneng lihat anjing lari bebas di rumput itu mah udah kenikmatan paling hakiki gitu dan setelah kita kemarin cari tempat gitu si bergunjing kan visit beberapa tempat ya sejauh ini tempat yang sesuai sama visi saya gitu jadi ngelihat anak-anak lari-lari gitu anjing lari-lari bebas gitu terus di tempat hijau kitanya juga healing gitu kan wah pokoknya mah hutang segala rupa poho di dia mah. Gitu. Biasanya pas keluar gate keluarga keluar tagihan muncul Kieu hirup jing balik deui tapi lepat ya mah kudu ka imah deui Itu kayak mana ya? Tapi ya memang nyaman gitu tendanya sendiri nyaman apa kita kan luar biasa itu dikasih sultan teh sama beliau gitu aduh nuhun pisan itu yang paling prime ya sekarang ya Iya. Jadi Ada memang kabin juga. Kita tuh bikin tiering Kang. Jadi ada tier pertamanya ada si tenda sultan sama cabin, yang keduanya ada jenis yang pakai tenda tapi kita bikin nyaman banget sampai si kasurnya tuh spring bed Kang. Wow. Itu tuh ada wow yang terus tier selanjutnya adalah yang kayak gini-gini nih yang memang dia teh pakai kasur busa terus ada lagi yang dia teh versi efisiennya gitu kurang lebih mah. tapi sekarang datang ke sini orang juga kita ngemping apa segala macem nyaman tendanya sumpah ada kasur terus tadi betul mandi juga di toiletnya ada water heater ya jadi nggak ada alasan kalian nggak mandi terus yang paling itu mah kemudahan akses mendapat suplai makanan Iya itu penting itu penting. 24 jam kafe hebat bener Sebenarnya mah kafe teh nggak dibuka buat umum kan dulu teh. Dulu teh hanya buat sarana penunjangnya aja buat teman-teman yang camping. Tapi ternyata minatnya teh banyak juga yang kafe sampai akhirnya ya udah dibuka buat umum aja sih kafenya. jadi yang memang nggak ngemping juga Bisa aja. bisa nongkrong ya Bisa nongkrong. oh saya mau kesini nggak mau nggak nginep di kafenya juga nanti kan lihat footage kita ya kafenya juga enak nongkrong Dan Terus- boleh bawa bawa pet. anjing gitu terus boleh pisan. bawa pet gitu ya hewan peliharaan apapun lah selama lain dinosaurus T-Rex jeung jerapah itu Terakhir teh ada yang bawa kuda Nil kan. tuhnya Rada ribu rupa-rupa ada gitu nah ini si di kafenya juga yang luar biasanya tuh kan biasa di tempat gini non harga iya gitu saya kaget sih murah harganya murah bener terjangkau pisan gitu Iya, bisa dibilang. Jadi dulu teh waktu kita R&D ya Kang ya. Yang kita pelajari nih para founder pelajari teh bisnis kafe ya, restoran, F&B itu teh pilihannya 3 Kang. Tempatnya nyaman, harganya murah, atau rasanya enak. Dan yang bisa dipilih itu cuma 2. Kalau misalkan tempatnya nyaman, makanannya enak, harganya pasti mahal. Harganya murah, tempatnya enak, rasanya pasti nggak terlalu enak. Iya, Itu tuh ya, 3. ada yang harus Ada yang harus dikorbankan. Nah kita tuh coba bikin formulasi gimana sih caranya bikin harga yang yang fit, Terjangkau. rasa juga fit, bisa diterima dan vibe yang fit. Dan sebenarnya kalau dirasa-rasa nih Kang, ini tuh ada 2 ambience yang kita hadirkan di sini ketika Akang diem di area camp. Ya Akang teh lagi di leuweung Kang. Akang teh bakal ngerasain Akang teh lagi di hutan. Tapi ketika nyebrang dikit nih jalan dikit ke kafe, ini teh udah lupa sama hutannya. Iya betul leuweung-leuweung teuing gitu. Bener, Itu bener. yang kita hadirkan di sini. jadi orang juga nggak ngerasa bahasa Jermannya mah keeng gitu Iya, benar. kesepian lonely gitu Nah itu gara-gara si founder teh rarewel tuh. Iya. Udah suka di alam tapi banyak ketakutan, terus nggak mau kalau nggak nyaman dan lain-lain. Makanya dibuatlah nah kalau kita berkegiatan di outdoor teh pengen yang kayak gini, ini yang kita realisasikan. Makanya yang selalu kita bilang ini teh project idealisnya kita. Nggak mau ada campur tangan orang lain, nggak mau ada campur tangan apapun itu ide dan lain-lain teh kita teh nggak mau beneran. Dan cek orang mah yang kieu gitu. Iya, betul, Karena betul. ini teh bener-bener yang project idealisnya kita. ya berdasarkan dari pengalaman Dan keinginannya gitu. kita. Karena memang saya juga kalau ngemping ada beberapa camping ground gitu di Bandung, Jawa Barat. Areanya enak. Mau beli rokok susah. Jauh.
jauh-jauh karena mie mahnya gitu susah gitu, udah we di rumah. Tapi kalau ini kan mau beli rokok gampang, mau makanan tersedia, diantar malah ke tenda Iya. gitu. Apa Api unggun dibuat. api unggun dibuatkan gitu Karena ya. banyak orang-orang yang pura-pura outdoor tuh gini bisa nyalain api, termasuk saya. Sosok ngagesek kayu aja. Tapi story kudu aya kan. Story kudu aya. Malam kayak begitu sih. Jangan buka kartu dong. Oh, kita nyalain api unggun. Siapa buka kartu? Kita outdoor anaknya. Anaknya outdoor banget, Anaknya outdoor banget. Tinggal di outfit ke outdoor aja. Datang pakai double cabin. Datang double udah cabin. outdoor pisan we. Nyetir 30 km per jam. Dari keragoknya. Kopling lepas parem. Gitu. Tapi dari saya sih ini apa sebagai apa pemain jaing gitu ya. Untuk anjing mah well pisan gitu. Bahkan kemungkinan kita juga nanti kalau diizinkan pengen Pasti diizinin. Aduh, lah itu. Pasti diizinin karena ya itu ini tuh harus jadi rumah Kang buat Iya, kita kan. betul. Gathering apa teman-teman dari BS dari Protrend sendiri kita pengen lebih banyak lah activity di sini. Kita pengen membagikan pengalaman kita nih hari ini gitu. Teman-teman kita juga harus rasain lah. Ini apa kalau teman-teman banyak yang cari dan saya rasa juga teman-teman banyak yang suka kegiatan kayak gini harus rasain lah. Enak pisan gitu. Pokoknya pelupa segalanya. Healing tuh bener-bener. Nah itu healing tuh kan poinnya healing tuh kita retreat, kita tenang, kita nikmatin itu gitu. Iya, Ini benar. dapat pisan di sini. Nah, ini tuh sebetulnya Kang Mimi, saya tuh sebenarnya ada selain outdoor juga ada cita-cita jadi chef. asep. Iya. Tapi Kak, hari ini saya mau masak buat anjing. Jadi sambil ngobrol saya sambil masak ya. Ceritanya kayak saya Gordon Ramsay ya. Anda ngobrol saya masak. Oke. Gitu. Sugan we direkrut ke Master Chef. Master Chef. Nyanggain itu. Punten ah. Nyanggain. Jadi konsepnya tuh seperti rumah sendiri Benar, gitu Kang. ya. Feels like Saya agak kecewa sih sama ayah saya nggak pernah cerita punya warisan di sini guys. Punya rumah di sini. Jadi sebenarnya si tangga tenis ini teh dibentuk atas perintah ayahnya Kang Imam. Oh gitu. Iya, abi gadutan Kang. Itu pernah nyerita. Pangolahkeun. Ternyata ada rumah di sini. Ada. Ya. Nah, Kang Membi gini. Kemarin ketika kita datang teh disambut sama ini nih. Ya, si Jeli. Ya, gitu dan ada beberapa hewan kan di sini ya. Iya, benar. Gitu. Tempatnya pun pet friendly. Jadi memang si ownernya tuh seneng anjing. Betul, tapi Seneng tidak hewan berperilaku atau seperti gimana? hewan. Atau gimana tuh? Jadi kalau kata orang mah saya teh lupa ya siapa yang bikin kata-kata ini, yang jelas saya teh pernah baca Ini berat bahwa nih kayaknya. anjing literasi banget ini mah. Bahwa pencuri paling dekatnya adalah teman. Oke. Ya kan? Dulu teh kan saya teh kuliah di peternakan. Ah. Jadi sangat berkaitan sama hewan. Tapi permasalahannya saya teh nggak suka hewan dari dulu. Jadi ketika saya kuliah peternakan teh saya teh paling nggak pernah tuh bisa burung ya? Ada. Iya mas saya so outdoor. Gimmick. Saya teh paling gak suka hewan. Nah. Kela guys. Tadi hurung saya sebelum video mah hurung. Kalau ini juga aku udah geron teknisi Pakai kompor aja. Kompor kita aja. Nah ini nih. Ini nih. So outdoor deh. Outdoor. Tar lah, katula. Sambil. Nah jadi saya jadi teh memang gimana, gak tah? suka hewan. Terus kebenaran dari tahun 2015 atau 16 gitu partner saya teh Astrid itu jadi partner saya di mana jadi saya teh paling sering teh diskusi teh sama dia. Oke. Dan dia teh sangat suka hewan. Astrid teh sangat suka hewan. Saya enggak. Akhirnya saya ini jadi ketularan karena itu pencuri paling dekat pada teman. Dan teman saya teh pada saat itu Benar. Astrid yang sampai sekarang berjalan. Akhirnya jadi ikut-ikutan suka hewan. Dimana yang pertama saya pelihara teh anjing dulu. Kenapa anjing? Karena kata orang mah dia teh paling pintar dan paling setia. Oke. Jadi saya teh pengen ngerasain enaknya dulu. Punya hewan teh apa sih enaknya, dan ternyata udah kerasa gitu ketika salah satu stress release paling bener teh sama hewan. Sama hewan. Bahkan sekarang tuh jadi ketularan ke rumah tuh kebenaran anak-anak saya juga suka hewan ya. Jadi ngukut ucing lah. Terus ada lagi yang baru mah yang paling edgy menurut saya ya. Itu melihara kelomang.
Jadi keji banget. Di rumah saya teh sekarang teh udah ada sekitar 25 ekor kelomang yang dipelihara. Walaupun nggak bisa dipanggil ya. Kalau anjing mah kan bisa dipanggil gitu. Jadi akhirnya ya jadi suka sama hewan gitu. Sebenarnya yang suka pisan sama hewan teh Astrid. Dia teh suka anjing, dia suka kucing, dari dulu teh pelihara kuda termasuk salah satunya. Jadinya itu ternyata seru gitu. Berarti udah lama sekali seneng sama hewannya mah ya, kalau Teh Astrid Astrid mah senengnya udah lama pisan dari zaman dia SMA teh memang dia pelihara anjing, salah satunya husky dulu yang dia pelihara. Makanya diaplikasiin di sini. Di sini. Ya. Nah, ngomong-ngomong di sini teh hewannya apa aja sih? Kalau didetailkan mah pasti banyak pisan ya, karena tongeret juga hewan ya. Sirum lebahnya. Yang jelas ya. Kudu di training deh, investigator. Yang kita yang kita urus benar-benar mah ada kuda, alpaka, terus ada burung hantu sama burung merpati, terus ada ayam, Kang. Oh, ada ayam juga. Ayam kita datang gitu ke sini, jadi ya udah dipelihara. Terus ada Bawangan di Ringgos ya. Dipelihara. terus ada customer waktu itu datang yang one day gitu ke kafe doang, micin ucing. Jadi ucing nantinya nggak saya dikukut di dia jadi ucing leuweung kan bagus ya kalau hutan punya kucing. Betul. Terus ada anjing sama kelinci. Akhirnya tuh jadi kita peliharain semua, weh. Dan ternyata menyenangkan kan ya. Iya, jadi menjelang piara badak yang kudanil. Memang akhirnya mah nanti teh kudanil sih. Sangat cocok di udara dingin kan kudanil teh, kulitnya tebel. Nah, berarti kalau Kang Wembi mah kan awalnya mah nggak sukanya. Awalnya nggak suka. Nggak suka ketularan sama teman gitu. Tapi kan biasanya kalau yang ketularan mah biasanya teh nggak lama sukanya teh, Kang. Oh. Gitu, penyakitnya bener nggak sih, Pak? Iya, tapi kalau memang yang udah jatuh cinta, apalagi biasanya awalnya di anjingnya, ya anjing tuh yang saya sering sebut di video-video kita tuh magical. Jadi saking pekanya mereka, entah dari mana, begitu kalau Tuhan udah kasih jalan, ngetuk pintu hati teh, tek assalamualaikum, ya Abi, gitu udah. Bahkan ayah saya dulu nggak suka anjing. Tapi begitu udah kena hatinya, sekarang nanyain si ini sampai masih apal gitu. Bahkan kandang di Protrain tuh yang project bikin kandangnya beliau yang kontrol. Ya, dari asal dia nggak suka anjing, luar biasa aja. Itu magicalnya anjing tuh. Jadi benar. Selamat menikmati magicalnya anjing ya. Itu tuh terjadi, Kang. Karena keluarga saya teh kurang suka sama hewan ya. Jadi ketika saya cerita sama orang tua nih, sama ibu sama bapak, mereka teh awalnya ragu. Beneran mau melihara anjing karena jangan jadi nyiksa gitu ketika melihara teh, jangan jadi nyiksa gitu. Betul. Diurus nggak, bisa nggak ngurus ya dan lain-lain. Sekarang mah jadi ketika ke Bandung tadi ditanya si Jelly kemana, si Grizzly kemana? Karena orang tua mah ngelarang teh bukan nggak suka ya, mungkin karena takut nggak keurus. Karena mungkin pengalaman waktu kecil ya sama kan saya juga sebagai orang tua ngelihat anak teh pengen melihara ayam berwarna misalkan, kan ujung-ujungnya orang nunggu ayam berwarna mah nggak usah piara tuh sih mama. Ya kan akhirnya bapaknya yang ngasih makan, bersihin kandang dan lain-lain gitu. Mungkin di benaknya teh anaknya teh masih sebesar itu, jadi belum bisa ngurus di sananya teh. Bisa jadi. Sampai kapanpun kita adalah anak kecil di mata orang tua kita. Tah, anjing pertama Kang Wembi teh apa? Anjing pertama teh si Grizzly. Si Grizzly teh yang itu. Oh, si mix itu. Ada dua guys di sini tuh. Gitu. Anjing pertama tuh si Grizzly. Itu tuh awalnya ada temen ngirimin video dia tuh punya anjing banyak dan dia punya baru ngelahirin. Terus komen di storynya, saya teh komen. Itu lucu tuh yang ada si Grizzly tuh lagi jongkok. Itu lucu tuh yang itu. Terus dia bilang kalau mau ambil aja kata dia. Aku nggak bisa ngurus ya karena lagi ngurus anak. Dia tuh bener-bener suka anjing. Akhirnya di hari itu juga saya tuh datang ke rumahnya. Terus dia ngeliatin ada 8 anjing. Terus yang memang ketika ngeliatnya langsung klik si Grizzly. Terus ketika saya jongkok tuh dia tuh ngedatengin. Padahal saya tuh belum berpengalaman di bidang peranjingan ya. Ngedatengin. Di pikiran saya, oh si ini teh kemudian pengen dipelihara sama saya, jadi ayo kita pulang. Selang 1 jam si Jelly. Sejam doang? Iya, selang 1 jam langsung Jelly. Oh gitu. Nah, pengalaman Kang Wembi selama pelihara mereka berdua, suka dukanya apa?
capek tang teuing euy. Capetang teh kumaha tuh? Dia teh terlalu aktif kesana kemari teh geuning. Terus nggak tahu bener nggak tahu ini bener nggak tahu salah ya, karena saya teh baru main anjing. Jadi ketika saya datang ya, dia teh mungkin yang saya lihat di matanya teh anjing ya budak teh kangen ka orang, karena dia teh gitu lompat-lompat teh. Terus saya sayangin nanti ketika saya jalan teh lari-lari ngejar. Tapi kalau mereka udah capek teh jadi kemana-mana teh gini kan. Jadi balik saya yang ngejar. Dukanya itu. Sukanya ketika datang ke rumah tadi ada yang nyambut di rumah. Nah, Ya, makasih Kang. Hai. Cik sini, terima kasih pisan. Nah, saya mau tanya Pak Hasbi nih. Kemarin pas kita konten sama Teh Citra kan kita ngebahasnya bener nggak anjing itu hewan yang setia gitu kan? Kalau sekarang saya mau bahasnya bener nggak anjing itu ketika ditinggal sama ownernya semenunggu itu? Iya. Gitu. Jadi gini Kang Membi, kenapa anjing teh pas kita datang happy pisan? Karena anjing sendiri kan metabolismenya tinggi ya. Nah, secara keren namanya secara metafisis ya, karena metabolisme dia tinggi, sirkulasi dia tinggi, waktu buat anjing teh berjalan sangat cepat. Jadi bedanya 1 jam buat dia sama 1 jam buat anjing teh, 1 jam buat anjing tuh rasanya lama pisan gitu, karena dia biasa ini itu metabolisme tinggi, relatif semua bergerak relatif cepat gitu. Tapi jadi dalam 1 jam itu sekian banyak pergerakan yang atau respon yang dia terima gitu, bau, suara dan segala macam. Jadinya sejam buat anjing tuh nggak kayak sejam buat kita, panjang jadinya. Makanya kayak kita pulang teh buat dia mah penantian panjang gitu. Masakan udah jadi, simple teman-teman. Ini saya cuman kita motong heula nya, da abis chef ngajelaskeun masakan. Saya cuman pakai daging sapi cincang, pakai telur dan pakai wortel, simple. Terus masaknya juga nggak lama tadi, cuman 3 menitan gitu. Air udah mendidih, masukin daging, masukin telur, terakhir sayuran gitu. Karena nggak cuman daging anjing teh Kang Membi gitu, nggak cuman protein, perlu fiber gitu. Iya, perlu fiber, bukan alpaka hungkul gitu. Walaupun dia ada mentaka alpaka wortel. Sangat-sangat merindukan kedatangan kita itu sebenarnya intinya, karena waktu buat dia relatif panjang jadinya. Terus juga yang saya selalu ngomong ke teman-teman, apalagi yang baru pertama piara gitu, Kang Wembi punya keluarga, Kang Wembi punya lingkungan, Kang Wembi punya motor, bisa main gitu. Tapi anjing kita mah cuma punya kita. Tah, sia sakumaha. Gitu. Keren. Kita Udah cukup keren. Bener-bener kita mah punya dunia, tapi dunia anjing kita mah kita. Cuma punya kita. Jadi ya dari mumpung sekarang lagi belajar piara gitu ya, mulai piara gitu ya. Sebisa mungkin luangin waktu lah gitu, sehari teh nggak usah lama, tapi kita ketemu. Mereka juga pengen mastiin kita masih ada, kita masih sayang, kita masih sehat gitu. Anjing mah itu doang. Tujuan anjing hidup mah cuma satu, bikin kita seneng. Yang terjadi ketika anjing nakal apa segala macam, kita tidak menyampaikan maunya kita lewat bahasa yang dia ngerti. Oke. Gitu. Jadi orang teh suka nyarekan, kamu kuliah 7 menit, tapi kan anjingnya belum mengerti bahasa manusia gitu. Nah, di Protrain sendiri kita melatih itu bagaimana message dari ownernya tersampaikan ke anjingnya, dan bagaimana keinginan anjing bisa dimengerti sama ownernya. Jadi kalau di Protrain mah nggak cuman kita ngelatih anjingnya, tapi orangnya juga kita train gitu Kak Wembi gitu. Hadanya orang mikir sakedeng ningali daging bahan langsung gitu. Saya lanjut tuh. Masih memasak. Nah, jadi betul anjing tuh kan banyak owner yang senang banget ketika pulang atau mau ninggalin, biasanya sok pamitan ya, dadah gitunya gitu. Jadi betul anjing itu hewan yang setia, hewan yang menunggu kita pulang, hewan yang dunianya tuh cuman ngarepin kita masih ada ya Pak ya, gitu. Sesimpel itu ya hidupnya. Kayaknya itu tuh perlu disadarkan ke banyak orang gitu. Di setiap video kita juga selalu share itu gitu, karena banyak orang lupa kita dan ini jadi petugas karena banyak orang lupa teh itu. Iya. Gitu kan, kita masih sibuk sama dunia kita, mereka menungguin di rumah gitu. Anjing tuh perasaannya sama kayak anak usia 3 tahun lah ketika anjing dewasa tuh gitu. Jadi ya
memahaminya sebenarnya simple. Yang selalu saya pegang tuh gitu. Anak usia 2-3 tahun ya intelijensianya seperti itu. Kadang rewel, kadang caper kan ya. Gitu. Kadang juga manis banget. Iya. Tapi ya itu apa hal yang menarik dari anjing tuh itu yang nggak akan bisa kita lupain, nggak akan bisa kita ulangin. Jadi kayak sekarang Jelly sama Grizzly lagi apa tanginas gitu ya. Nggak mau diam Nikmatin memang. aja gitu. Nanti juga apa kita akan bantulah di Protrain supaya mereka lebih menjadi pendamping hidup gitu karena tujuan pelatihan di Protrain mah anjing tuh jadi companion Kang Wimbi gitu jadi pendamping jadi teman hidup gitu jadi bagian dari manusia jangan sampai salah kaprahnya anjing itu dimanusiakan itu juga nggak bagus Betul. dan anjing mah adalah anjing mereka tuh harus jadi bagian dari kehidupan manusia tapi jangan dimanusiakan contoh misalnya makanannya kasih makanan manusia kan nggak bagus itu kayak hari ini balik deh ke masakan daing mas chef kayak hari ini saya masak itu nggak pakai bumbu karena anjing mah nggak bagus pakai makan makanan berbumbu iya sih sekelas micin gitu banyak gitu komo tapi segini ya iya tuh nah si makanan tidak berbumbu ini teh aman terus juga anjing itu kan indera perasanya tinggi ya kenapa nggak boleh? Salah satunya ini kita makan garam tiap hari selama sekian tahun baru kerasa efek dari garam ini kan. Tapi karena anjing metabolismenya tinggi, yang tadinya di manusia efeknya tahunan, buat mereka bisa bulanan, mingguan bahkan harian. Gitu. Kita makan kayak biji apel. Biji apel memang mengandung cyanidanya 0,00 sekian gitu. Tapi kalau misalnya buat anjing karena indera perasa dan penciuman mereka bagus, metabolismenya tinggi, buat mereka kan jadi berkali-kali lipat gitu. Itu yang bikin bahaya gitu kami Keren. TikTok lagi. Nah, Saya ngopi heula. ngomong-ngomong ini teh rumah untuk komunitas gitu ya. Nah, saya kan dari komunitas hewan ya. Iya. Gitu. Apa ya kita nextnya bagusnya bikin apa ya? Kayaknya harus yang relate nih. Ini ada rumah, ada coba komunitas. Harusnya teh berarti komunitasnya harusnya pulang. Pulang ke sini. Tanggulin wae. Pulang ya kan. Kalau ke rumah mah harus pulang. Artinya berarti ya mungkin komunitasnya teh harus pulang ke sini. Harus main ke sini ya. Saya mancing aja. Mancing. Bisa mau ngomong. Kan lamun saya yang minta mah saya mau ke situ gitu kan ini mah disuruh pulang ya. Kan pulang. Ini mah Oke, disuruh enggak pulang. poe kan dia. Mangga itu mah di antosan enggak dinten. Belaan dari kan. Caluta. Tapi maksudnya ini bisa pisannya bukan bisa pisannya memang feels like second home deh bener bisa gitu. Jadi kayak sekarang kita lagi ada program Scholarski nih untuk Bandung Siberian Husky. Nanti kita pengen graduationnya di sini nih, kelulusannya gitu. Ya kadewa mun teu jadi mah. Oh, ya. Kudu jadi berarti. Kudu jadi. Ditunggu nanti yang geser toganya Kang Membi. Sebagai rektor. Rektor. Gitu. Abi mah ada Dosen. Ieu mah ibarat natif dari si Babeh teh. Balik siang. Sambil saya siapin ini kita tes ya. Udah dingin ya? Jelly udah mulai dingin nih. Hai Jel. Udah, makan gel. Makanan enak gel. Dinan. Nah, tapi kalau ngomongin pet friendly di sini ada rulesnya nggak sih? Sebenarnya mah karena dimanapun ya di tempat manapun yang Iya. pet friendly teh tetap ada orang lain. Ada yang memang ada yang pelihara, ada yang tidak gitu. Betul. Supaya merasa tidak terganggu atau tidak risih untuk orang-orang yang nggak suka atau kurang familiar dengan pet, baiknya pakai lace udah itu aja. Udah itu aja dan pakai mungkin kalau anjingnya buang kotoran diambil, Iya, diambil. dibersihin. Itu mah mungkin udah jadi apa ya? Basic udah jadi ya. basic ke para si bahasanya teh apa sih? Pauran. Pauran lah. ya. Pauran boleh lah nih. Orang juga ada kadang dia jadi dosen di di Protrain. Guys bisa ngomong Pauran. Itu mah kan
punya anjing teh jika boga budak ya kayak Iya, punya anak kayak bener. punya anak. Itu kan tanggung jawab. Emang kalau misalkan anaknya boker di mana aja nggak akan dibersihin sama bokapnya kan Nah, itu enggak bener, gitu. bener. Pasti dibersihin. Anaknya lari kemana aja kan harus dijaga. Harus dijaga. Ya, betul. Jadi sebenarnya mah aturannya basic ya. Basic, ah. Gitu, dan harus kalian lakukan ketika datang ke ruang publik bawa pet. Benar. Benar ya. Kan kadang banyak yang seenaknya gitu tah. Nanti lama-lama tempat yang awalnya pet friendly akhirnya Jadi tidak. menutup diri gitu. Tapi ini dipegang Kang Imam si Jalige anteng. Diem. Bener. Ini tuh jika kolecer bahasa Jerman mah guys, puteran gitu tuh. Nggak mau diam. Bisa Kang gitu. Nanti kan dia juga dapat beasiswa ya di pesantren ya. Ini alhamdulillah jadi ada pertukaran pelajar. Belajar. Semoga wisudanya barengannya gitu. Dapat beasiswa. Dapat beasiswa. dari Protrain. Ada frost di kantong nah. Itu apaan kan? Pelet. Ini pelet. Pelet anjing pelet. Pelet lokoi. Asli. Dog food. Oh, dog food. Dog food. Di sini pakannya dia teh apa? Pakannya teh kebenaran diurusin sama yang ngasih. Nah, Orang tak apa, Orang tak apa. Saya ngetes aja guys. Jadi dulu teh pas awal teh dibawa ke sini sama saya teh dikasih apa ya mereknya ada ada itu. Terus kata si kipernya teh bagusan ini cenah. Jadi ya menurut dia bagus ya saya mah percaya karena ibarat yang sehari-hari lah ya. iya. Ibarat anak pakai suster, kadang suster teh karena dia berpengalaman jadi dia lebih tahu dari orang-orang tua baru gitu kan. Orang mah orang tua baru. Nah, kalau saya mah di Protrain pakai ini si Frost. Nah, ini saya coba kasih yang apa? Papi medium sama large ya untuk Oh, oke. medium sama large. Ini teh si kibblesnya apa? Soft kalau buat papi, terus bentuknya ngebantu papi ngunyah gitu. Ini mah si kemasan sampel, tapi kita sering bawa kemana-mana yang mudah. Oh, gak apa-apa dah buat Frost bisa mau ngasih sampelnya banyak ke sini. Bisa ada. Kok Samuel tolong ya. Kebenaran ini juga si Jelly kan perlu makan ya di sini teh. Diperhatikan. Nah, apa? Kasih toppingnya gitu. Nah. Memang harus dicampur Kang antara si apa namanya wet food sama dry food teh sebenarnya. Kalau daily itu sebaiknya enggak. Sebaiknya Enggak, karena nanti mereka demanding harus dicampur. Karena dog food sendiri protein dan ingredientsnya udah cukup. Cuman kenapa hari ini tumben nih Pak Hasbi masak untuk anjing gitu. Kenapa dog food dikasih topping? Karena gini Kang, kalau kita bawa anjing ke tempat outdoor, ke tempat asing, biasanya anjing nervous. Nah, mereka tuh suka karena nervousnya suka jadi susah makan gitu. Mereka merasa tidak aman. Saat mereka merasa tidak aman, jangankan untuk makan gitu, untuk ngerasa dirinya aman aja kan susah gitu. Kayak anjing atau hewan liar yang berburu, mereka kan sambil celingak gitu. Kalau anjing kita juga bisa terjadi kayak gitu. Makanya kalau mau simple memang ada daging-dagingan yang bisa ngebantu ya. Kalau saya sih lebih suka cook food yang memang bahannya kita pilih sendiri, kita tahu dagingnya sendiri fresh, sayurannya fresh gitu, telurnya juga telur ayam yang fresh gitu. Jadi sambil biar outdoor banget aja, masak-masak juga tapi gimmick aja. Bener, berarti treatmentnya tuh sebenarnya ya sama kayak ke anak ya ketika kita liburan teh kan anak teh kadang cheating ya di rumah mah nggak boleh makan es krim. Kalau kamu lagi pergi mah boleh. Nggak boleh makan coklat misalkan di jalan mah nggak apa-apa lah. Yang penting kan mau makan, tapi kan itu dengan catatan di waktu yang singkat saat kita traveling gitu. Yang penting mereka makan karena kesehatan itu pasokan utamanya adalah nutrisi dari makanan gitu. Makanya hari ini spesial. Kita juga ada masak-masak nih gitu. Kita cobain, kayaknya mah udah dingin. Enak Asli. Nah ini mah food grade itu tenang. Udah sama aja bahannya. Gitu. Apa-apa sak aja dah bager si Jelly mah. Sak Jel. Jel, iya chefnya deg-degan nih Jel. Kalau dia naon cenah. Ini naon sih masaknya? Oh iya, nah ini walaupun Jelly tinggal di sini tapi yang pegangnya orang baru nih, masih nervous. Sini Jel. Coba sama Papa. Sini Chris. Situ di depan boleh. Di depan boleh. Wah iya. Nah ini Grizzly. Ini pasti. Oh enggak, dia emang enggak. Oh Baru ini makan mah. kali dia. Baru makan mungkin. Nah
Si Bella di balik layar teman-teman udah ngacai-ngacai. Ada Tenang, tutupan si itu Bel. mah. Sama Idat di iniin. Coba si itunya, jelinya di ini ke Imam. Sini Jel. Sini. Nih. Parebut yuk. Parebut. Wow. Tap. Oh. Tap. Mau nggak? Udah, Grizzly aja. Udah. Langsung mam Grizzly. Rakus guys. Si ininya mangkoknya putar gak Imam? Biar yang di rumah lihat. Nih, sini sayang. Nah, tuh kan dimakan. Nah itu tadi yang nervous yang saya bilang itu tuh bisa terjadi ke anjing kita yang dibawa traveling. Gitu. Kalau ini kan nervousnya jadi ke orang baru. Iya. Gitu. Atau tadi ya mungkin udah makan ya habis waktu Iya. makan. Gitu. Oh, Itu kan memang jauh sini. Ruog ya benar. Gitu. Sudah mulai gerimis mengundang Kak Imam. Jadi sukses memasak mah ya. Memasak sukses, ngelawan sukses. Ya nanti Beasiswa sukses. beasiswa sukses gitu. Semakin sering lah kita akan berkegiatan Pulang di ke sini sini ya. ya. Ini Pulang kita akan pulang ke sini. Karena ini rumah. Ini rumah kedua kita ya. Alhamdulillah diterima gitu. Ini semakin banyak teman-teman yang pulang, semakin banyak komunitas yang pulang itu tuh jadi satu kebanggaan buat Tangkal Pinus kan. Wow, tuh denger. Sok siapapun, nggak komunitas anjing aja. Enggak, apapun. Komunitas apapun. Kudanil yo, Kudanil. Komunitas Aida Sageti Di benangan. mau nyamuk mau naon Aida Sageti Anu abi mah rasna benten malaria. malaria ya. Apapun lah ini ya memang ini benar-benar buat kami yang datang ke sini hari ini feels like second home teh bukan hanya jargonnya, kami yang datang merasakan. Terus kemarin kita juga undang teman kita Teh Citra ya. Teh Citra juga nyaman pisan gitu, dia senang bisa bawa anjingnya ke tempat outdoor, bisa nongkrong, supply makanan aman. Anjingnya juga nggak ini, terus shelternya banyak gitu. Kayak gini kan lagi musim hujan nah, tempat neduhnya juga enak gitu, nggak takut kemana-mana gitu. Oke. Kang Wembi, terima kasih sudah menemani Atur kita ngobrol. Terima kasih sudah menerima kita di rumah ini. Gitu, semoga tidak kapok yang berikutnya. Enggak ada. Gitu. Jangan episodenya jangan cuma satu. Siapa tuh kita mungkin the series ini mah Tangkal Pinus the series. Benar, series kita bikin series. Oke, teman-teman kalau mau ke sini silakan kontak ke Instagramnya Tangkal Pinus, ada nomor WA-nya juga ya di situ ada. Editor. Nah, editor nanti tampilin ya, nggak mau tahu pokoknya mau tampil gitu. Oh, biasa habis makan suka pengen duduk. Masih kecil. Jangan nanti bodoh. Itu aja teman-teman, sampai jumpa di episode bergunjing selanjutnya. Bergunjing Bersenda gurau bareng Bersama. anjing.